Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan persis di hari ketika Yakut Khalil Qomas menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi kuota haji. Pemeriksaan tersebut erat terkait dengan pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah yang ditenggarai menguntungkan sejumlah biro perjalanan haji. Ada surat keputusan Menteri Agama yang terbit di awal tahun 2024. Kuat dugaan, aturan tersebut lahir setelah adanya kesepakatan antara sejumlah pejabat kementerian dengan sejumlah pengusaha Asosiasi Biro Perjalanan Haji Umroh. Seperti apakah faktanya? Mari kita kupas perkaranya. Oke, kawan-kawan, kita kan pekan ini menulis soal korupsi kuota haji ya, yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Kita sebenarnya sudah mengumpulkan bahannya ini sudah beberapa lama waktu lalu gitu. Cuman baru kali ini kita tulis karena apa? Karena ini yang perlu dicatat adalah penyidikan KPK ini lumayan kencang ya. Bahkan tancap gas nih. Karena laporan masuk pertama itu 6 Agustus 2025, keesokan hari. Ketika KPK pertama kali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kemudian di hari yang sama KPK membuat sprindik. Nah, memang sprindik KPK sekarang itu nggak pakai tersangka gitu. Nah, hari ini Senin itu KPK sudah kembali lagi memeriksa Yakut Khalil. Tapi, Rick, sejauh mana sih peran Yakut ini dominan nggak dalam kasus korupsi kuota haji ini? Ya, ya informasi ini sebenarnya udah kita pantau juga jauh sebelum laporan perkaranya sendiri naik ke tahap penyidikan ya di tanggal 7 Agustus lalu gitu ya. Sebenarnya dari 2024 juga sebenarnya KPK udah turun melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi gitu yang memang ada indikasi bahwa pendistribusian kuota tambahan pada musim haji 2024 itu bermasalah. Ya. Jadi mengapa ini disebut masalah? Karena jumlah kursi yang dialokasikan untuk haji reguler dan haji khusus itu ternyata kuat dugaan merupakan bagian dari kesepakatan antara pejabat di kementerian dengan sejumlah pengusaha. Ini kong kali kongnya itu ya. Itulah. Nggak lama setelah pemeriksaan Menteri Yakut ya di tanggal 7 Agustus lalu, KPK juga langsung ngeber tancap gas beberapa kantor pihak kementerian maupun perusahaan-perusahaan biro penyelenggara haji umroh itu digeledah gitu ya. Ada dugaan bahwa sejumlah transaksi yang dikutip oleh sejumlah biro penyelenggara haji ini sebagian diantaranya itu mengalir untuk pejabat-pejabat di kementerian gitu. Nah, hitung-hitungan kasar KPK dari sekitar 20.000 kuota tambahan ya yang diperoleh oleh Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 10.000 diantaranya itu ternyata dikomersialisasi, dijual dalam tanda kutip, diperjualbelikan. Angkanya tuh memang variatif ya, ada antara sekitar 2.500 sampai dengan 10.000 dolar. Katakanlah pukul ratanya 5.000 dolar lah. 5.000 dolar berarti sekitar makanya hitungan kasar KPK itu sekitar 1 M lah nilai kerugiannya. Fantastis banget ini. Miliar apa triliun? Triliun, sorry. Triliun. Miliar kecil amat. Triliun. Nah, jadi ketika kuota ini diperoleh oleh Indonesia, ya itu sebenarnya bagian dari boleh dibilang sebenarnya hadiah lah ya. Hadiah yang diperoleh Indonesia nggak lama setelah
Presiden Jokowi berkunjung ke Arab Saudi sana, bertemu dengan Raja Salman. Ya, ngelobi lah intinya. Kita mau minta Raja Arab ini nambah kuota haji. Kenapa? Karena antrian haji di Indonesia ini udah panjang banget. Panjang, bahkan ada yang sampai puluhan tahun lah. 40 tahun. Jadi umur 20 daftar, 60 tahun baru bisa naik haji itu, cuy. Iya. Jadi kalau lo punya anak sekarang baru lahir udah daftar haji aja. Baru bisa berangkat haji. Oke, lanjut. Nah, memang problemnya agak sistemik. Kenapa dibilang sistemik? Karena di musim haji 2020 sama 2021 itu kan ada masa pandemi ya. Ya, itu kan tidak ada haji dunia ya. tuh nyaris tidak mendapatkan kesempatan buat berhaji. 2021 sebenarnya ada, tapi jumlahnya dibatasi sedikit banget. Nah, dampaknya ini kan dirasakan oleh para calon jamaah yang akan berangkat ya, yang mestinya katakanlah dia harus bisa berangkat di tahun 2030 jadi molor lagi. Sudah 2 tahun paling nggak ya. Panjang lah. Nah, karena ada persoalan di Indonesia yang begitu ruwet ya kaitannya dengan daftar antrian yang panjang. Raja Arab memberikan tambahan kuota sebesar 20.000 itu tadi, gitulah. Jadi tindak lanjutnya atas pemberian tambahan kuota itu secara aturan pihak kementerian itu, Menteri Agama dalam hal ini ya, Yakut selaku Menteri Agama itu harus menerbitkan keputusan, ya, surat keputusan Menteri Agama lah, gitu ya, yang aturannya sebenarnya peraturan Menteri ya, bukan surat keputusan, tapi yang dibuat oleh Yakut ketika itu adalah surat keputusan Menteri Agama nomor 130 ya, tanggal 15 Januari 2024. Itu beberapa bulan sebelum pelaksanaan haji berarti ya? Beberapa bulan, sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan sebelum penyelenggaraan haji. Oke. Poin pokok dari peraturan KMA ini adalah tambahan kuota yang diperoleh Indonesia sebanyak 20.000 itu dibelah dua. Bagi rata ya? 50 rata, 50% untuk haji reguler, 50% lagi buat haji khusus. Jadi ada kategorisasi haji ya. Calon jemaah haji di kita tuh ada haji reguler dan khusus. Kalau reguler ini adalah haji yang memang dikelola oleh pemerintah lewat Badan Penyelenggara Haji gitu kan. Nah, sementara buat haji khusus adalah haji jalur VIP-nya lah gitu ya. Yang membayar lebih untuk naik haji gitu. Betul. Ya. Bahasa sederhananya. Sebenarnya di semua negara ada. Di semua negara ada. Dan boleh karena kan boleh, sebenarnya. boleh. Tapi persentasenya itu kan 92/8. Betul. Dan angka 928 itu adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Haji. Betul. Pasal 64 Undang-Undang Haji. Iya. Dari kuota tetap yang diberikan oleh Raja Arab kepada Indonesia itu harus dibelah 92% untuk reguler, 8% untuk haji khusus. Dengan tambahan sekitar setiap tahun tuh 200 ribuan kan? 221.000 persisnya. Persisnya 221.000. Karena ada tambahan 20.000 jadi total kan 241.000 jamaah haji yang untuk 2024 ya. Berangkat di tahun 2024 gitu. Nah, ini kemudian jadi masalah yang tadi sampean sebutkan di DPR itu memang sempat bergulir tuh pansus mempertanyakan soal kebijakan menteri yang membelah Kenapa bagi rata nih? Bagi rata tambahan kuota itu. Kenapa ini nggak merujuk kepada ketentuan pasal 64? Menteri ketika itu mendalilkan pembelaan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 8 dan pasal 9 yang mengatur diskresi soal menteri gitu. Di undang-undang yang sama ya? Di undang-undang yang sama, tapi beberapa anggota dewan tetap mempersoalkan itu. Jadi memang agak terbelah dan pada pokoknya memang ada beberapa temuan pansus ketika itu. Itu cuma salah satu temuan aja sebenarnya. Nah, cuma menambahkan sedikit dah. Waktu itu selain diskresi tadi ya, ini kan sebenarnya pernah kita tulis ya di laporan Majalah Tempo. Ya, Majalah Tempo sebelumnya. Pertengahan tahun lalu gitu, bahwa pembagian itu ada alasan mereka. Kementerian Agama, Menteri Agama waktu itu beralasan ini sudah berdasarkan pertimbangan dan kajian kita nih gitu. Apa itu? Itu adalah pertimbangan salah satunya lokasi haji yang kan bagi-bagi rata di berbagai zona gitu ya. Ada pertimbangan khusus bahwa kalau dipadatin semua di haji
reguler sesuai ketentuan undang-undang kita itu tidak cocok tidak mumpuni untuk di wilayah itu dengan waktu yang tersisa waktu itu gitu. Nah, makanya harus diambil Karena diskresi. kita belum ada yang haji, jadi agak susah membayangkan ini. Nah, alasannya itu Udah daftar. Udah daftar. Iya. Pengen. Oke, kalau terlalu apa istilahnya, karena itu waktu terlalu mepet gitu ya. Ada ya, semacam- 4 bulan kan. Pihak kementerian waktu itu berdalih kalau misalnya ini dibagi berdasarkan ketentuan pasal 64 ini khawatir ini nggak keserap. Waktu yang terlalu singkat itu nggak cukup bagi para jamaah itu untuk melunasi lah BPIH ya. Karena harganya mahal Iya, segala gitu. macam. Akhirnya slot untuk haji khusus ini kemudian porsinya diperbesar buat haji khusus. Karena berapapun pasti keserap ini. Artinya lu mau bilang bahwa sebenarnya banyak orang kaya pengen naik haji cepet nih. Iya. Memanfaatkan itu ya gitu. Oke, lanjut. Bahkan kita tahu ya di luar dari skema haji reguler, haji khusus ada juga haji furoda. Iya, nih. furoda. Iya kan? Iya. Furoda ini haji di luar Mahal lagi. urusan kuota lah. Iya, beda Mahal lagi. lagi. Mahal. Urusannya langsung dengan antara bisnis to bisnis lah. Miliaran bahkan. Angkanya bahkan konon bisa sampai antara 300 sampai 1 M. Iya, 1 miliar ya. Untuk satu kursi. Oke. Nah, jadi di situ kan di artikel kemarin kan kita juga menjelaskan bahwa ada peran Yakut dalam kasus ini. Gitu. Selain bikin undang-undang itu, dia apa nih, Rick, perannya? Ya, jadi gini, KPK tuh punya petunjuk, belum secara langsung Iya. sebenarnya ya. Iya. Ada beberapa petunjuk yang sudah diperoleh, diantaranya bahwa beberapa di antara staf khusus itu jadi semacam perantara ya, orang yang mendapatkan mandat untuk merumuskan draft aturan soal KMF 130 tadi. Iya, iya. Iya. Jadi memang ini nggak lepas dari campur tangan orang kepercayaan menteri lah ketika itu. Yang dia juga dibantu oleh beberapa staf pejabat kementerian, baik itu di eselon 1 hingga eselon 3 lah gitu. Iya, dalam merumuskan itu ya. Betul. Nah, ini menarik nih, Pep. Ini dalam hal ini biasanya KPK ini kan menggunakan pasal suap ya, suap dan gratifikasi segala macam. Nah, dalam kasus ini itu kemarin PLT Deputi Penindakan menyebut KPK akan menggunakan pasal 2 dan 3. Pasal 2 dan 3 yang artinya ini sama kayak kejaksaan nih, kasus Tom Lembong, kasus yang lain, yang artinya ada merugikan dan memperkaya orang lain dalam kasus ini. Nah, bagaimana sih sejauh ini penyidikan KPK, Pep? Oke, biar lebih enak kita bikin inilah ya, oret-oretannya ya. Infografis. Oke, lanjut. Karena ini bergulir Penting ya, karena memang urutannya harus clear juga ya. Iya. Nah, ini kasus kan bisa dirunut ke belakang itu dari setidaknya dari 2023 ya. 2024 2025 gitu. 3 tahun ya. 3 tahun. Tadi kan sempat kita singgung ya bahwa Jokowi kan ke Arab dan dapat kuota 10 tambahan gitu. Tambahan kuota haji di mana untuk haji 2024 ya. Awalnya kan 221.000. Setelah pertemuan itu dapatlah kita tambahan 20.000 kuota haji gitu. Nah, itu dapatnya nih di akhir-akhir ini nih, di akhir-akhir 2023. Beneran dapat dari kementerian itu di ACC lah gitu oleh Kementerian Haji itu baru di sekitar Januari 2024. Oke nih, kita udah dapat tambahan 20.000 gitu. Memang secara aturan kan harus dibagi 92% untuk reguler, 8% tadi yang untuk dijelasin Ricky khusus. haji khusus lah, haji khusus gitu kan. Nah, masalahnya adalah ketika Jokowi sudah mendapat 20 tambahan janji lah 20.000 kuota itu, DPR sama Menteri Agama pernah rapat 27 November nih. 27 November, oke. 2023. 2023.
2023. 23 ya? Berarti Setelah dijanjikan sebelum ACC, sebelum resmi di ACC sama Kementerian maksudnya gini, Haji. Raja Salman mengatakan, oke 20.000 ya, Iya. tapi tetap harus ada legalisasi dari Tetap harus Kementerian legalisasi. negara. Sebelum Negaranya keputusan gitu. turun dari Arab udah ada pembahasan di udah ada dunia. pembahasan, udah ada pembahasan. Oke. Bahkan sebelum Januari kita udah pada cerita udah ada pertemuan ya haji dengan intens Betul. gitu dengan apa? Sebelum Sebelum informasinya itu sekitar bulan pengusaha-pengusaha Desember bahkan ya ada beberapa Haji. Biro-biro haji penyelenggaraan khusus. haji yang sudah bertemu secara intensif lah dengan pejabat di kementerian. Kan ketemu normal dah. Iya, tapi KPK punya petunjuk lain. Jadi pertemuan itu kuat dugaan itu menjadi semacam Kong kali kong ya. Oh, iya, iya. itu men-trigger Trigger, terbitnya keputusan KMA 130 Yang Januari kan itu ya? proporsi 50-50 Ingat teman-teman, tadi. ingat teman-teman perlu tahu pasal 2 dan pasal 3 itu Apa butuh namanya mens rea. Itu yang kemarin populer dalam kasus Tom Lembong. Itu mungkin mens rea-nya muncul. Iya, jadi gini gua Karena ada orang yang diperkaya dan diuntungkan. betul. Jadi kalaupun aturan KMA 130 ini dianggap pelanggaran salah, kalaupun dianggap salah, itu kan pelanggaran administratif. Betul. Iya. Bukan wilayahnya KPK buat mempersoalkan itu. Tetapi penerbitan aturan itu kuat dugaan itu nggak ujuk-ujuk. Karena di belakang itu ada kesepakatan yang dibuat antara pejabat kementerian dengan pengusaha. Pengusaha. Itulah yang pertemuan-pertemuan itulah yang terjadi di Desember Sampai 2023 gitu Ya. kan. Nah, Januari. Sebelum Januari nih ternyata Komisi 8 DPR tuh udah rapat lah membahas dengan Kementerian Agama. Oke, 20.000 ini kita apain nih gitu. Oke, nah di sini mereka itu sepakat bagi 92 haji reguler, 8% haji khusus. 9 awal Januari dapat ACC 20.000, barulah di 15 Januari Menteri Agama Yakut mengeluarkan KMA. Bukan ini, tapi malah 50 plus 50. Angka 50 lu kayak arupa Sorry, ya? 50 ya. 50 plus 50, wah gitu. Nah, bergerak dari sinilah kemudian keputusan itu terbit dan sekitar sekitar bulan Mei kan itu pelaksanaan haji ya. Jadi hanya berapa bulan sebelum haji. Nah, ini kemudian menimbulkan ada dua sih, ada satu persoalan politik karena DPR ini heran nih kenapa jadi 50-50. Bergulirlah di tahun 2024 nih pansus ya kan. Pansus angket. Nah, di saat yang sama KPK juga menerima laporan dari masyarakat soal ini ada dugaan korupsi nih gitu. Pokoknya sampai awal 2025 itu setidaknya sampai Agustus 2025 itu udah ada 5 laporan masuk ke KPK. Ternyata ini bukan sekedar masalah administrasi dah ya. Ini ada main mata gitu. Kenapa antara beberapa pihak di Kementerian Agama dengan pengelola haji khusus yang mendapatkan kuota ini. Jadilah makanya sekitar 7 Agustus ya yang diperiksa ya. Iya, Ya, Menteri Yakut, mantan Menteri Yakut. Iya, 7 Agustus 2025 diperiksa gitu. Sprindiknya juga 7 Agustus tuh. Sprindiknya juga Di hari yang sama. di hari yang sama gitu. Dan setelah diperiksa langsung naik Penyidikan. penyidikan. Jadi ini kan udah ada penyidikan di KPK nih. Iya. Memang modus yang selama ini muncul apa tuh? Dan temuan kita kan ada tuh kemarin temuan. Nah, betul. Ada beberapa temuan dari KPK ya bahwa yang menjadi fokus KPK ini kan udah dibagi nih tadi 50% plus 50% ya. Nah, ini kan 50% haji khusus, inilah yang menjadi fokus KPK. Ini kan dibagi nih ke beberapa biro haji khusus. Oleh asosiasi Ada 13 ya, Rik ya? Iya. Lewat 13 ada ya? 13. Selain lewat anak asosiasi dulu tuh. Asosiasi, Lewat asosiasi, baru di bawahnya biro-biro ya. Oh, oke. Ya kan? Kan asosiasi dulu baru biro ya? Asosiasi dulu, baru biro. Nah, nanti bironya setor sekian gitu kan. Diduga store. Iya, diduga store sekian rupiah. Nah, ini store lagi nih ke Diduga store. diduga store ke Kementerian Agama. Agama gitu, rupiah. Nah, inilah yang kemudian diselidiki oleh KPK nih, ada praktik jual beli nih gitu. Siapa yang terlibat di sini? Nah, itulah yang seorang staf khusus ya yang diduga memang menjadi menjadi pelaksana dari dugaan praktik jual beli ini. Kira-kira gitulah konstruksi secara umumnya ya.
Yang menariknya, Adik, itu kan yang temuan lo kemarin juga kan sempat ya beberapa kali ke beberapa lokasi, dan selain urusan pasal 2, pasal 3 korupsi KPK ini, ada juga obstruction of justice ya. Ya. Punya. Nah itu ceritanya gimana, Rik? Itu agak lucu tuh ceritanya tuh. Jadi gini, beberapa hari setelah pemeriksaan Yakut itu kan KPK menggelar beberapa tempat. Berarti masih di pekan yang 7 Agustus Ya, itu ya? betul. Beberapa di antaranya itu adalah kantor Biro Haji Maktur dan rumah pemiliknya, Fuad Hasan Masyur, gitu ya. Jadi di hari yang bersamaan lah. Ketika itu penyidik KPK sebenarnya punya rencana mempelajari dan menyita dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2024 dan 2023. Yang bikin para penyidik ini agak kelimpungan itu karena ternyata data itu nggak ditemukan di ketika geledah itu ya. Kantor Maktur. Iya. Kan aneh gitu lah. Para staf pegawai tanya, ini barang kok gimana nih? Kagak ada yang tahu. Nggak mungkin nggak tahu ini. Ini biro haji gede. Masa ya penyelenggaraan haji yang tidak tercatat ya? Gede itu nggak tercatat, nggak mungkin. Ini kuat dugaan memang sudah dikondisikan, dimusnahkan. Nah, gitu kan. Di hari yang sama kemudian penyidik tuh sempat meminta tim hukum dari Maktur yang ketika itu juga mengawasi mereka saat penggeledahan. Coba tolong datangi Pak Fuad ke sini, kita mau nanya gitu. Ditelepon, tapi beliau nggak hadir. Yang hadir anaknya, anak perempuannya. Anak perempuannya ini adalah istri seorang pejabat kementerian juga lah. Anak istri seorang menteri. Istri seorang menteri lah. Malu-malu. Orang udah tahu juga. Dan orang yang bersangkutan juga ternyata ada di luar kabarnya. Oh, ada juga. Oh, cuman nggak masuk aja. Masuk ke dalam. Ternyata karena hanya diladanin oleh anak pemilik Maktur dan penjelasan yang disampaikan juga nggak memuaskan, udahlah akhirnya muncullah statement dari KPK. Jadi ada indikasi bahwa Maktur melakukan tindakan obstruction of justice, pengerusakan barang bukti, gitu kan. Ya ancam bakal dipakai nih pasal 21 Undang-Undang KPK. Gitu. Makanya beberapa hari lalu ya, hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Kamis pekan lalu itu kan Fuad Hasan Masyur dipanggil lagi. Ya memang fokus salah satu di antara fokus materi pemeriksaan ketika itu mempertanyakan soal keberadaan dokumen itu ada di mana. Nggak mungkin hilang. Nggak mungkin puluhan ribuan haji hilang begitu segala macam. Gitu. Tapi sejauh mana peran Fuad Hasan Masyur ini dalam kasus ini? Ya, tadi sempat disinggung ya, ada pertemuan-pertemuan. Nah, tadi ya, di sekitar Desember, Januari. Sekitar Desember, ya, sebulan sebelum Menteri Agama itu menerbitkan KMS 130. Ya, memang kuat dugaan informasi yang kita terima. Fuad hadir di antara sejumlah pertemuan itu yang membahas tentang bagaimana nih rencana distribusi alokasi kuota dari Raja Arab soal tambahan kuota itu, gitu kan. Nah, pada pemeriksaan kemarin memang Fuad tidak menjelaskan secara eksplisit. Tidak menjelaskan bahwa dia memang kantornya terbuka buat siapapun, sering silaturahmi dengan siapapun, kadang-kadang ada acara Jumat Berkah. Jadi silakan datang. Tidak menjawab secara spesifik soal pertemuan itu. Ada pertemuan atau tidak ya? Tidak membantah, tidak membenarkan juga. Iya. Salah satu yang rame soal Fuad Hasan Masyur ini, Rik, itu kan dia juga disebut, tadi kan Pep udah cerita tuh, Jokowi ikut ke Arab Saudi tuh bertemu dengan Raja Salman dengan bersama rombongan. Nah, kabarnya Fuad Masyur itu ikut juga rombongan, itu benar nggak sih? Ya, kita sampai cerita itu juga sih, bahwa dia bertemu dengan Raja Arab, saya sanksi. Pasti ini pertemuan antara bilateral ya, kepala negara. Tapi kan biasanya rombongan presiden itu selalu di belakangnya ada pihak kementerian, lembaga atau pihak perusahaan, asosiasi yang memang punya kepentingan dengan isu itu, gitu. Memang ada banyak beberapa di antara pengusaha yang hadir di antaranya yang informasi kita terima itu. Tapi
ketika pemeriksaan kemarin kan dibantah kan? Membantah. Gitu membantah. Siapalah saya gitu. dia. Siapalah saya sekarang. Ya memang. Siapalah saya memang iya. Memang Tapi nggak akan mungkin bertemu dengan raja langsung. Tapi dia pengusaha nomor 1 Biro Travel kan. Cukup besar lah. Cukup besar. Nah ini kita bicara soal kuota haji. Jadi seperti juga yang sudah kita ditulis di teman-teman. Kita kan selain kuota haji juga menuliskan soal ada masalah lain nih dalam pelaksanaan haji nih. Dan pelaksanaan ini yang justru lebih gawat lagi sebenarnya karena terjadi hampir tiap pelaksanaan, yaitu adanya keluhan soal catering lah, soal catering penginapan lah, transportasi. Itu nggak pernah lepas tuh. Yang lepasnya cuma yang tadi kayak kata Ricky bilang lah karena haji nggak ada kan 2020 2021. Tapi sebelum-sebelumnya 2019 bahkan yang 2022 apa 2019 gitu yang cerita jamaahnya bahkan dapat makanan basi ya selama di Mekah dan di Madinah. Boleh cerita nggak, Khor? Ini kamu ceritakannya coba apa sih yang sisi lain korupsi haji ini? Jadi Bang sebenarnya sebelum ke soal ini ya Bang, soal catering, bus segala macam, saya sempat kontakkan dengan salah satu jemaahnya lah. Oke. Oh cerita dia sebenarnya selain masalah itu, ternyata banyak sekali masalah-masalah lain gitu Bang. Mulai Mulai dari pengaturan naik pesawat, kemudian penjemputan itu mereka bahkan ada yang terpisah antara yang harusnya suami istri. Ini jemaah tahun berapa nih? Tahun 2025. Baru ya berarti? Baru yang kemarin. Jadi mereka sampai kesulitan yang akhirnya pada saat itu harusnya suami istri satu kamar terpisah. Ada cerita-cerita kayak gitu Bang. Nah, yang paling miris memang salah satunya dari yang catering tadi. Jadi catering ini masalahnya itu di tahun 2025. Ini dilaporkan oleh ICW ya, di tanggal 5 Agustus 2025. Kalau ICW ini memang fokusnya di dugaan korupsi di pengadaan catering, bus dan hotel gitulah intinya. Dan catering dan bus ya mereka ya. Iya, catering dan bus. Jadi di sini kalau misalkan dari ICW itu sudah mengantongi 2 bukti, Bang. Yang pertama itu bukti dokumen kontrak, yang kedua bukti rekaman dugaan ada komunikasi yang membicarakan mengenai potongan dari catering itu gitu, yang diduga diambil oleh pihak penyelenggara haji dari Kementerian Agama dan beberapa petugas haji di sana gitu. Nah, kalau untuk dokumen kontrak ini, Bang, tanda tangan kontraknya itu dilakukan oleh pihak dari kantor urusan haji di Arab Saudi sana dan syarikah. Kalau syarikah tuh di sana disebutnya sebagai pengelola layanan haji di sana gitu. LO ya, kalau bahasa organizer. Ya. Jadi memang ada beberapa kontrak di sana, bahkan syarikah-syarikah ini ada beberapa syarikah tapi dimiliki oleh satu orang. Satu orang ini diduga peranakan Indonesia yang memang udah tinggal lama di Arab Saudi gitu, Pak. Nah, salah satu kontrak itu membicarakan soal ada tanda tangan penyediaan catering sebanyak 72 kali untuk 24 hari. Nah, ini cukup besar. Cuma secara potongan itu sebenarnya kecil ya, 0,8 dugaannya yang di. Tapi kalinya beda. Dikutip ya. 0,8 real. Real. Saya coba hitung nih, Bang. Iya. Kalinya 1 real itu berapa ya? 4.300 kalau nggak salah. Untuk yang sekarang ya. Saya hapus dulu bentar. 0,8 mungkin sekitar 3.900. 3.000-an ya, 3.000-an. 3.000 kali 72.000 kali berapa hari? Miliaran dong. Miliaran juga cuy. Jadi dugaan uang yang dikuntit nih di 2025 ya kasusnya. Ada 0,8 rial untuk satu porsi, dipotong 0,8 untuk satu porsi makanan dikali di dalam kontrak ya Bang. 72 kali makan. Dikali total jemaah saat itu ada sekitar 220.000 itu kan? 203.000 Bang kebetulan. 203.000 ya? 203.000. Oh, ini kontraknya itu ya? 3.000 ya. Makan sebulan itu ya? 203.000 ini berarti jamaah haji 2023 nih ya? 2025 ini Bang. Oh 2025. Oh baru. Ini khusus yang reguler. Oke, reguler. Nah, sorry 72 itu makan ya? Makan untuk berarti 24 hari. 3 kali. 3 kali untuk 24 hari. Oke, ya, oke. Bagi kali Tinggal dikali-kali aja nih. Total itu ada 11, sekian juta lah. Rial ya. Yang dikonversikan dari pihak ICW itu menjadi 51 M, Bang. Miliar. gede juga. Itu dari dari konsumsi hanya doang. konsumsi aja. Catering doang. bocor. Nah,
masalah konsumsi ini juga selain ada potongan-potongan yang memang diduga diambil oleh petugas haji di sana, Bang. Memang ada temuan juga penurunan nutrisi gitu, Bang. Jadi ada banyak makanan yang memang secara nutrisi itu tidak sehat, bahkan rasanya hambar gitu. Standar gizinya nggak layak lah. Nggak layak lah gitu. Dan saya wawancara 2 orang jemaah haji di tahun 2025 ya. Memang mereka mengeluhkan rasa makanan tuh sebagian besar hambar. Tapi tampilannya menarik ya, pakai dibungkus pakai foil itu kan. Tapi isinya hambar, Bang. Jadi cerita apa mereka? Ceritanya itu dia sempat awalnya makan itu ya. Cuma rasanya hambar. Menunya itu ada tumis buncis dan wortel, kemudian tempe, dan ada juga yang dadar orak-arik. Makanan vegan dong. Dan nasi putih ya. Iya. Dan keluhannya itu ada yang pertama itu nasinya keras, belum matang gitu, Bang. Rasanya juga nggak ada rasa gitu. Pokoknya mereka mengeluhkan sampai bahkan sebagian besar mereka itu membeli secara pribadi gitu di luar. Bahkan ada yang masak mie untuk dicampur juga untuk makanan yang ada instan gitu. Ya? Instan itu gitu. Dan memang ada satu lagi yang menarik itu, bahkan kalau di Arab sana pada saat penyelenggaraan haji itu ada donatur yang membagi-bagian makanan, bahkan mereka sampai ikut ngantri untuk mengambil makanan. Jemaah Indonesia mengantri sumbangan makanan dari donatur negara lain di tanah suci. Iya, itu. Ada cerita-cerita kayak gitu. Kayak kamu dua apa jatahnya? Makanya. Padahal kan BPIH itu biaya haji itu kan termasuk all in kan. Iya, transportasi, konsumsi, catering. Dan masalahnya gini, Bang, hal-hal seperti ini sebenarnya sempat dikeluhkan jemaah ke Badan Penyelenggara Haji gitu. Mereka sih bilangnya ya sabar aja, mungkin ini salah satu ujian orang yang menjalankan ibadah haji. Akhirnya ada cerita-cerita kayak gitu. Iya. Akhirnya padahal udah dikerjain dari orang Indonesia sendiri, dari makanya berangkat gitu. Padahal kabarnya ada angka lagi yang lain yang lebih fantastis ya. Sampai angka 200 rial untuk itu ya. Jadi sebenarnya yang laporan yang ini kan khusus ICW ya. Ini ada lagi sebenarnya. Iya, di tahun 2025. Di tahun 2023 itu sebenarnya ada lagi dugaan temuan ya. Itu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Oh, Inspektorat Jenderal Agama sudah bikin temuan. Iya, ini untuk penyelenggaraan haji di tahun 2023. Okay. Nah, di situ memang ada dugaan pengaturan. Jadi salah satu staf khusus Menteri Agama saat itu dugaannya, Bang, memang ada pengaturan supaya perusahaan tertentu memenangkan untuk menjadi penyedia layanan catering perusahaannya gitu. Akhirnya ada kong kali kong di situ. Dugaannya staf khusus ini menghubungi salah satu pejabat eselon 1, kemudian pejabat eselon 1 itu memerintahkan stafnya untuk melobi-lobi ke Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji, sampai akhirnya ditandatanganilah kontrak. Dan untuk supaya tidak terlihat ketara, ada perjanjian ketika memang di masa depan terjadi masalah itu, supaya agar Inspektorat Jenderal itu tidak mempermasalahkan. Seolah-olah dianggap biasa aja gitu. Segala macam itu. Nah, disinilah. Nah, itu angka ini masuk di 2023 itu. Pertama itu hasil dari perjanjian itu, ada keuntungan-keuntungan yang memang diterima oleh para pejabat itu. Pertama itu ada potongan per porsi makan 3 real. Itu 3 real ini lebih besar. Lebih gede dari yang besar, iya. 3 real. Kemudian ada juga untuk kendaraan bus itu 2 real. Dan yang tadi disebut dari Ki, yang 200 real itu untuk potongan penginapan itu, Bang. Iya. Hotel pemondokan gitu. Ini itu. Semuanya potong. Iya, ada dugaan itu ke arah sana. Cuma kalau yang laporan yang di 2023 ini kabarnya kan sudah masuk ke KPK. Cuma setelah kita konfirmasi memang KPK nelisuruh ini enggak? Enggak, kok udah cerita juga yang agak unik nih soal ini. Nah itu. Pokoknya ada disebut dialihkan ke Kejaksaan Agung, sementara Kejaksaan bilang gitu-gitulah, dilempar. Belum jadi fokus ya? Iya. Sebenarnya ada orang internal di kementerian yang tahu banget lah soal main-mainnya apa. Jadi sumber kita tiga pengadaan ini. Jadi sumber kita juga ya? Iya. Yang sebenarnya ini si sumber ini sudah dibawa lah oleh seorang mantan pejabat, ya. Kemenak gitu kan? Kemenak juga, untuk memberikan kesaksian, dan dia bersedia untuk jadi whistleblower. Tapi kesaksian itu kemudian direspon minimalis lah sama pimpinan KPK waktu itu. Periode sebelum ini ya, artinya?
Baru KPK sekarang ini. Oh, KPK sekarang ini. Iya. Oke. Ya udahlah, kita fokus sama kuota haji yang nanti. Entah, kayaknya sih nggak mau capek aja. Karena berat ya. Iya. Bukan, karena memang gini, secara teknis pembuktian memang agak rumit. Kenapa? Karena ini kan menyangkut dengan negara lain. Negara lain kan. Ya. Katakanlah misalnya KPK. Ongkosnya besar, boy. Bikin surat panggilan pemeriksaan sama pengusaha di Arab sana. Mau datang nggak dia? Iya. Nah, ini dari jurisdiksi. Enggak, ongkosnya sama kayak umroh. Sekalian umroh penyidik cuy, kesana cuy. Nggak, belum tentu juga ya pengusaha mau datang ke Indonesia gitu. Iya. Nah, tapi yang menariknya juga, satu sisi KPK itu mungkin punya alasan ya, karena kasusnya kuota haji ini kan agak rumit ya, dan tidak hanya menyeret Menteri Akut, tapi kan ada nama-nama lain tuh, Rik. Iya. Ada di temuan kita kemarin kan ada setidaknya ada 2 tuh, satu tuh. Nah, itu boleh cerita dong. Enggak, tetangga lo itu. Bapak itu. Jadi memang si yang bersangkutan ini adalah pejabat eselon 3 lah, levelnya Kasubdit. Rumah di Depok sana. Sempat digeledah juga, mobil disita, dan dia adalah informasi yang kita peroleh dari dalam salah satu operator lah di balik urusan bagi-bagi kuota ini. Gitu. Yang ketika itu dia sempat menjabat sebagai kepala subdirektorat haji khusus, yang kemudian beberapa saat setelahnya geser ke catering. Yang bersangkutan, informasi kita peroleh. Sebut nama dong, nggak apa-apa dong. Sebut nama dong. Karena kita dapat konfirmasinya. Ada di majalah Tempo. Ada di majalah Tempo. Menarik. Tadi saja menarik. Jadi dia ini jadi semacam jembatan penghubung lah ya. Jembatan penghubung antara pejabat di kementerian dengan para pengusaha yang ada dalam konsorsium asosiasi penyelenggara biro haji khusus itu. Ya, yang konon main-mainnya ini cukup tricky juga gitu. Jadi dia katakanlah punya semacam kewenangan, bukan kewenangan ya, seringkali memainkan slot kuota. Katakanlah ada beberapa jamaah yang harusnya berangkat kemudian dibatalkan, diganti, yang kayak gitu-gitu banyak temuannya gitu loh. Itu juga nggak lepas dari permintaan dari pengusaha-pengusaha di luar gitu. Iya. Menarik ya. Dan kalau yang satu lagi, ada yang staf khusus, itu gimana perannya? Staf khusus tadi itu yang seperti aku sebut di awal, orang yang ikut memberikan kontribusi dan andil dalam perumusan keputusan menteri itu. Dan sebenarnya staf khusus menteri ini kan banyak. Memang Kuningan konon juga mendapatkan petunjuk bahwa di antara beberapa staf khusus ini menjadi penampung lah gitu, dari keuntungan yang diperoleh dari seputar bisnis kursi-kursi kuota haji inilah. Oke, menarik ya, kasus haji ini kan tadi sudah dijelaskan teman-teman ya bagaimana dinamikanya dan dugaannya terjadi hampir setiap tahun. Nah, untuk yang 2025 kemarin itu fokus kepada kuota. Dan gara-gara kemarin juga KPK sudah menceritakan gara-gara ada dugaan korupsi ini, orang yang harusnya dapat jatah haji di tahun itu harus menunggu belasan tahun lagi. Mundur lagi. Nah, ini merusak reputasi dan kepercayaan rajaan. Karena tahunnya ini tuh kita nggak dapat kuota lagi. 20.000 itu hilang. Karena ya kemarin bermasalah gitu. Sementara masyarakat Indonesia tuh hasrat. Indonesia kabarnya informasi sangat termasuk negara yang tertinggi ya untuk ikut haji ya gitu. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu dulu. Jadi nanti yang menjadi PR kita berikutnya adalah memang tadi yang seperti kita tidak hanya harus fokus ke kuota, karena pelaksanaan haji sendiri itu juga yang diduga bermasalah. Dari urusan catering segala macam, ada biaya potongan. Ini kan kita kan maunya masyarakat kita berangkat haji itu dengan enak ya. Udahlah jadi tamu Tuhan di sana, masa makanan juga dipotong, cuy, berat hidup nih, cuy. Oke, teman-teman ya, thank you ya. Sampai ketemu di kasus berikutnya. Terima kasih.